Borok Ivan Sugianto perlahan terbongkar termasuk dugaan aktivitas keuangan ilegal, Sahroni, usut hingga tuntas. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti soal temuan PPATK adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Sebelumnya, seorang pengusaha di Surabaya bernama Ivan Sugianto viral lantaran memaksa salah satu siswa SMK Gloria II Surabaya untuk bersujud dan menggonggong. Belakangan juga terungkap bahwa ada dugaan aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Terkait hal tersebut, Sahroni meminta agar semua kasus yang menyeret Ivan Sugianto bisa diusut tuntas. Untuk kasus Ivan ini, diusut saja hingga tuntas. Termasuk temuan PPATK-nya, kemarin kan ada indikasi kejahatan keuangan. Nah, itu silakan lanjut ditelusuri, ujar Sahroni, Minggu, 17 November 2024. Ia juga berpesan kepada semua orang tua bahwa harus menyelesaikan permasalahan secara dewasa. Jika ada sesuatu yang perlu diselesaikan di ranah hukum, maka jangan main hakim sendiri. Lebih lanjut, Sahroni juga mengimbau kepada semua orang tua agar tidak mewajarkan perundungan atau bullying. Anak-anak sekarang itu kan saya lihat lagi demen-demennya melakukan bullying terhadap sesama, dianggapnya keren lah, atau merasa lebih powerful, ujar Sahroni. Ia menegaskan bahwa bullying adalah perbuatan kriminal dan ada hukum yang mengaturnya. Bukan sekadar kenakalan yang bisa ditolerir, tegas dia. Diketahui, saat ini Ivan Sugianto sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena memaksa remaja bersujud dan menggonggong seperti anjing. Pengusaha Ivan Sugianto kini tidur tanpa kasur di tahanan Polrestabes Surabaya buntut sikap arogan. Polisi memastikan bila pengusaha Ivan Sugianto, 38, saat ini sudah berada di sel rumah tahanan Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Tak ada perlakuan khusus untuk pengusaha hiburan malam asal Surabaya tersebut setelah ditangkap di Bandara Juanda pada Kamis, 14 November 2024. Polisi pun menegaskan tak ada pemeran pengganti atau stuntman terhadap sosok Ivan Sugianto ketika saat penangkapan. Kemarin itu benar yang bersangkutan, Ivan Sugianto, ditangkap saat di Bandara Juanda. Tidak ada peran pengganti, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto pada Jumat, 15 November 2024. Dirmanto menegaskan hal ini lantaran viralnya utasan di media sosial X.com, yang dulu disebut Twitter, karena meragukan sosok yang ditangkap itu bukanlah Ivan Sugianto. Dirmanto kembali menegaskan dan memastikan, tersangka yang ditangkap adalah sosok asli Ivan Sugianto dan tidak ada peran pengganti atau rekayasa petugas. Tugas polisi adalah melakukan penindakan hukum, dan itu sudah kami laksanakan dengan disaksikan secara langsung oleh publik dan awak media yang di lapangan, ujarnya. Dirmanto juga menambahkan, tersangka Ivan Sugianto sejak kemarin hingga saat ini sudah ditahan di rutan Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan proses pengembangan dan pemberkasan kasus. Ia tak lupa juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar berkaitan dengan penanganan hukum atas kasus tersebut. Pasalnya, proses penanganan kasus tersebut, mulai dari penyelidikan awal hingga penangkapan terhadap Ivan Sugianto, diikuti oleh proses peliputan awak media. Mulai dari penangkapan di Bandara Juanda, hingga dibawa ke Mapolrestabes Surabaya. Kedatangan tersangka yang dijemput mobil dinas Satreskrim Polrestabes Surabaya juga disaksikan puluhan rekan-rekan media, kata mantan Kapolsek Wonokromo Polrestabes Surabaya itu. Bahkan, selama tersangka dilakukan penindakan hukum di area publik, para awak media juga dapat melakukan aktivitas dokumentasi peliputan. Sejak tersangka turun dari mobil lalu masuk diperiksa di kantor Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Mapolrestabes Surabaya. Sudah jelas adanya penangkapan tersangka dengan tangan kami borgol, mulai turun mobil Satreskrim Polrestabes Surabaya, hingga dikeler masuk ruang penyidik, katanya. Hal senada diungkapkan Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Santi Nainggolan. Rina memastikan sosok yang ditangkap adalah pengusaha Ivan Sugianto. Ia pun tak mau ambil pusing dengan sejumlah netizen yang meragukan penangkapan tersebut.
Tugas polisi adalah melakukan penindakan hukum. Mau netizen bilang kami bagaimana, itu urusan netizen. Mau kami klarifikasi kayak gimana, tetap nanti blunder sama netizen. Tutur Rina, Jumat, 15 November 2024. Rina lantas menegaskan, proses kedatangan Ivan hingga ditahan di Polrestabes Surabaya bisa disaksikan banyak awak media. Semua wartawan diperbolehkan mengambil foto dan video, mulai turun dari mobil lalu masuk diperiksa di kantor Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, hingga dikeler masuk tahanan. Soal katanya itu pakai stuntman, itu pakai orang-orangan, atau apa, silakan. Yang pasti kami sudah laksanakan tugas, dia, Ivan Sugianto, sudah ditahan di Polrestabes Surabaya, tegas Rina. Pengusaha Ivan Sugianto tidur tanpa AC dan hanya dapat jatah makan 2 kali. Rina juga menanggapi terkait kabar-kabar miring di dunia maya. Misalnya soal tudingan dari netizen yang menyebut Ivan bakal tetap hidup enak di penjara, karena kenal banyak pejabat di kepolisian. Menurutnya Ivan mulai ditahan di Rumah Tahanan Negara Polrestabes Surabaya pada Kamis, 14 November 2024. Rina menegaskan lagi, semua ruang tahanan Polrestabes Surabaya tidak ada fasilitas yang istimewa. Tidak ada kasur dan tidak ada yang terpasang AC. Fasilitasnya cuma makan 2 kali sehari. Bisa ditanyakan orang yang pernah masuk penjara, ucapnya. Kasus ini bermula saat Ivan Sugianto bersama sejumlah temannya mendatangi SMA Gloria II Surabaya untuk melabrak seorang siswa berinisial E. Peristiwa itu terjadi pada 21 Oktober 2024 di depan gerbang sekolah. Ivan marah karena merasa anaknya di SMA Citahati dihina sejumlah siswa SMA Kristen Gloria II, terutama korban berinisial E. Ivan menyebut, mengolok-olok anaknya mirip pudel atau anjing. Kemudian, Ivan memaksa siswa tersebut berlutut, meminta maaf dan menggonggong. Keributan itu disaksikan orang tua Ibu sampai pingsan. Pihak sekolah kemudian mengajak Ivan dan korban untuk mediasi. Ivan saat mediasi meminta untuk kembali berlutut, minta maaf dan menggonggong seperti anjing. Berdasarkan hal tersebut, SMA Gloria II membuat laporan pengaduan masyarakat ke Polrestabes Surabaya. Ternyata Ivan saat menyuruh bersujud, meminta dan menggonggong di depan gerbang sekolah ada yang merekam. Rekaman itu tersebar luas. Setiap hari Ivan memikirkan aksi arogansinya viral. Terlebih saat pihak sekolah membuat laporan.